Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 5 jenis plot hole dalam novel. Plot hole sendiri adalah rumpang alur atau cacat alur yang sering terjadi dalam penulisan sastra narasi yang panjang seperti novel, skenario, ataupun teks drama. Nah, jika teman-teman sedang menulis skenario, teks drama, ataupun novel, berhati-hatilah untuk terjebak dalam plot hole. Nah, apa saja plot hole tersebut? Mari kita lihat dalam video kita selengkapnya berikut ini. Plot hole yang pertama dan yang paling sering terjadi dalam penulisan fiksi sejarah adalah plot hole faktual. Plot hole faktual adalah plot hole yang tidak terjadi kesesuaian antara dunia yang dibangun dalam cerita dengan dunia yang sebenarnya pada masa novel itu seharusnya diceritakan. Misalnya Anda menulis tentang novel pada Perang Dunia Pertama, kemudian Anda memasukkan unsur-unsur yang tidak sesuai. Misalnya Anda memasukkan bahwa bom atom pada saat itu sudah digunakan, ataupun Anda menggunakan handphone pada saat itu sudah digunakan juga. Padahal dalam dunia di Perang Dunia Pertama, handphone itu belum ada, bom atom juga belum diciptakan. Nah, ketika Anda memasukkan dua unsur ini, secara tidak langsung ia akan menjadi plot hole. Karena pada saat dunia cerita itu terjadi, tidak terjadi kesesuaian antara dunia cerita yang Anda bangun, komponen yang Anda tambahkan, dengan kondisi dunia yang sebenarnya pada saat background cerita tersebut Anda gunakan. Kemudian yang kedua adalah plot hole alur mustahil atau cacat alur mustahil. Ini adalah peristiwa mustahil yang terjadi karena ini melawan hukum fisika atau ilmu pengetahuan yang sudah paten keabsahannya. Cacat alur seperti ini akan membuka pintu bagi pembaca untuk langsung membandingkan alur pada cerita dengan kondisi yang seharusnya berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan yang logis dalam kehidupan nyata. Misalnya Anda membuat bahwa manusia bisa bernapas di dalam air. Dia bisa menyelam selama 1 jam atau 2 jam tanpa keluar ke udara untuk mengambil napas. Atau seseorang bisa terbang di angkasa tanpa menggunakan alat bantu. Nah, hal-hal seperti ini berdasarkan hukum fisika itu tidak benar dan ia akan menjadi plot hole. Karena itu ketika Anda membuat sebuah cerita yang mungkin tokohnya memiliki sebuah kemampuan, pastikan kemampuan tersebut memiliki korelasi atau relevansi dengan dunia ilmu pengetahuan. Walaupun jika Anda ingin menambahnya, pastikan ada sesuatu yang memiliki alasan kuat untuk membuat bahwa tokoh tersebut memang memiliki kemampuan yang relevan di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga atau plot holes yang ketiga adalah cacat alur yang tidak masuk akal. Nah, ini berbeda dengan kecacatan mustahil yang melawan hukum fisika dan ilmu pengetahuan. Cacat perkembangan alur lebih spesifik adalah inkonsistensi alur cerita yang sebenarnya. Misalnya begini, jika sedari awal Anda membangun satu dunia cerita yang tidak ada kemampuan sihir di dalamnya, maka akan ada sebuah cacat alur jika Anda membuat misalnya tokoh protagonis tiba-tiba memiliki kemampuan telekinesis atau kemampuan teleportasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal atau cacat alurnya. Atau pada kondisi yang lain, Anda membuat satu tokoh antagonis yang benar-benar jahat di awal cerita, namun di tengah cerita tiba-tiba ia berubah menjadi sosok yang sangat baik hati. Ini juga tidak konsisten. Ini adalah jenis plot hole yang tidak konsisten, teman-teman semua. Jadi Anda membuat satu aturan di awal cerita, kemudian Anda membuat aturan itu tidak konsisten di pertengahan cerita. Itu adalah sesuatu yang juga harus Anda waspadai ketika menulis karya sastra dengan struktur yang panjang. Selanjutnya yang keempat adalah cacat alur kontradiksi atau kontradiktif. Ini adalah ketika Anda memperkenalkan satu aturan dalam dunia fiksi di awal cerita, kemudian Anda melanggarnya sendiri pada perkembangan cerita. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Kontradiksi ini akan menghasilkan kecacatan alur yang juga akan membuat cerita tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari pembaca. Jika misalnya Anda membuat satu aturan di dalam cerita yang terbalik, misalnya bahwa binatang besar di dalam dunia cerita Anda menjadi kecil. Nah, kemudian pada satu kesempatan Anda tidak sengaja membuat bahwa binatang besar
juga besar di dalam cerita. Nah, ini disebut sebagai cacat alur kontradiksi. Artinya ada ketidaksesuaian atau ada kontradiksi antara aturan awal yang Anda perkenalkan dengan perkembangan cerita selanjutnya. Selanjutnya, jenis plot hole yang terakhir adalah cacat alur subplot yang tidak selesai. Nah, ini ketika Anda menulis sebuah novel atau teks drama atau skenario film, Anda memilih satu konflik utama di mana semua cerita akan dipusatkan. Nah, selain konflik utama ini, Anda juga menambahkan subplot konflik yang untuk memperkuat konflik utamanya. Nah, untuk membangun konfliknya menjadi lebih menarik, Anda kemudian membangun subplot atau subkonflik. Ketika subkonflik atau konflik turunan yang sudah Anda ceritakan ini ternyata tidak selesai dalam cerita, ini akan menjadi plot hole. Jadi ketika misalnya Anda membuat subkonflik utama seorang tokoh yang ingin mencapai cita-citanya. Nah, sebagai subkonflik Anda membuat bahwa keluarganya berantakan. Tiba-tiba Anda kemudian di akhir cerita membuat ia berhasil mencapai tujuannya dan keluarganya menjadi harmonis. Nah, ini bisa menjadi plot hole karena apa? Karena keluarganya pada awal Anda sudah menceritakan berantakan. Harus ada sebuah kejadian yang Anda sampaikan juga kepada pembaca mengapa keluarganya bisa menjadi harmonis. Karena ketika ini tidak Anda sampaikan, tidak Anda selesaikan dalam proses penceritaannya, ia akan berubah menjadi sebuah plot hole atau lubang alur. Baik teman-teman semua, itu adalah 5 jenis plot hole yang harusnya teman-teman waspadai ketika menulis jenis sastra narasi yang sastra naratif yang panjang seperti novel, skenario ataupun teks drama. Jika teman-teman mengalami kendala dalam prosesnya, jangan ragu untuk menghubungi kami di penulisgunung.id. Kami juga menyediakan jasa ghostwriting untuk jenis penulisan apapun. Kemudian kami juga menyediakan kelas menulis privat untuk Anda yang ingin menghasilkan karya Anda secara mandiri dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian yang terakhir kami juga mengadakan bimbingan kelas menulis online yang bisa Anda ikuti dari manapun Anda berada. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Selamat menulis, selamat berkarya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.